Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat dengan setia selalu eksis, ya, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewerku di mancanegara maupun di dalam negeri, atas seluruh apresiasinya aku ucapkan terima kasih, dan semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti dundut. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tetapi linknya jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Aku tidak pernah memberikan izin untuk yang demikian itu. Berikutnya lagi, semuanya dari kalian aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah Agung curahkan juga untukmu. Kita saling mendoakan dalam kebaikan sama saudara muslim, dan insya Allah doa-doa kita bagian dari doa yang diijabahi. Amin amin ya robbal alamin. Mampir ngombe kali ini kita akan coba mendiskusikan tentang, nanti sedikit berbicara tentang haji, tentang umroh, tentang syahadah, dan tentang sholat, ya. Tapi sebelum ke sana, aku bacakan dulu komen-komen yang masuk dari kalian. Oke. Aku ini gaptek nggak tahu ya. Kemarin ada komen yang masuk itu dari Nancy with a head commented. Kira-kira gitulah bahasa Inggrisnya ya. This is our song. Thank me later from promotion. Kira-kira gitulah ya. Inggrisku kacau ya. Aku jadi bertanya-tanya, kalau dia orang dari manca, bagaimana ya dia bisa tahu? Padahal ini kan belum diterjemahkan gitu. Video kita kan masih in Indonesia, belum diterjemahkan ke Inggris. Apakah dia nonton ada alat penerjemah gitu kira-kira ya? Tapi apapun adanya, alhamdulillah, artinya jangkauan dakwah kita itu menjadi luas sekarang. Tuh kira itu sini. Ini ada aku tunjukkan. Ini yang depan itu Nancy Wetted itu. Udah? Oke. Cuman ya itu, apakah memang ada sekarang teknologi kita nonton YouTube bahasanya itu diterjemahkan sesuai dengan bahasa kita? Kalau Google Translate sih ada ya, cuman kan ini YouTube gitu. Ya tapi itulah, apapun adanya, aku gembira, dan kegembiraan ini semoga menjadi milik kita bersama, karena dakwah kita juga menembus ya batas-batas, bukan hanya di dalam negeri tapi juga sampai ke manca ya. Oke, terima kasih untuk Nancy. Ya apa ya yang jawab iki. Gak bisa ngomong Inggris. Oke. Berikutnya ada komen yang masuk dari, namanya sih asal-asalan, gak ngerti aku. Kata dia begini, alhamdulillah awal tahun ketemu dengan channel ini, meski telat 27 tahun saya sangat bersyukur. Ini tuh. Oke, untuk Mas atau Mbak asal-asalan ya, selamat bergabung di channel ini, dan semoga channel ini bisa membawakan kita untuk lebih mengenal Islam, kemudian mendekat kepada
Gusti Allah ingkang Moho Agung ya. Jadi ada manfaat yang kita peroleh. Terima kasih dan semoga betah di sini, dan di sini kita selalu bicara belak-belakan tanpa basa-basi apa adanya gitu, jadi jangan kaget ya. Oke, ini berikutnya ada yang lewat WA juga ini, Kang Muhammad Yusuf. Pertanyaannya, dia meyakini Islam sebagai agama yang benar, tetapi dia jahil, tidak mau mengkaji Al-Quran. Apakah dia masih bisa disebut sebagai seorang Islam? Dan yang saya belum paham tentang syahadah kultural, Gus. Anak yang dididik oleh Islam, kapan dia bersyahadah? Gimana ini? Ini supaya nggak kelewatan, tak jawab sekarang aja ya. Nanti aku baru baca komen. Takutnya nanti aku biasanya sering kelewatan. Kalau sedang asik itu jadi kelewatan. Untuk Kang Muhammad Yusuf ya, kalau ditanya apakah orang yang tidak mau mengkaji Al-Quran itu masih bisa disebut sebagai orang Islam, maka aku jawab masih. Karena apa? Cuma dia Islam yang tidak berkualitas gitu loh. Kan aku sudah bilang kajian-kajian kita ini yang kita lakoni ini adalah metodologinya rasionalitas. Maka jargon kita Islam rasional. Kita menggunakan metodologi pengetahuan itu nanti akan menjadi fundamental, menjadi dasar dari keimanan kita. Jadi kita tahu dulu baru percaya. Bukan ujuk-ujuk percaya, itu dogma. Jadi kita tahu dulu baru percaya, maka kita pakai jargon Islam rasional yang itu kemarin disalahpahami oleh saudara kita dan kita sudah jelaskan. Kalau dia masih belum paham juga ya itu urusan dia, bukan urusan kita. Yang jelas kita jelaskan bahwa Islam rasional itu bukan golongan. Dia hanya sekedar menunjukkan metodologinya. Jadi kita di sini membangun iman itu atas dasar pengetahuan, kan sesuai dengan dalil Kanjeng Nabi. Itu hadis atau bukan ya? Ilmu imamu amalu. Tolong dicek kalau aku salah, tolong dikoreksi ya. Jadi ilmu itu akan menjadi guiding dari setiap amalan-amalanmu. Jadi jangan beramal kalau kamu tidak berilmu. Semangat itu yang kita pakai, ditambah lagi kan Allah mungkar terhadap hambanya yang tidak mau menggunakan akalnya. Sama aja, lu kasih orang sepatu tapi orangnya nggak mau pakai, lah kan lu mikir, lah ngapain gue kasih sepatu lu nggak mau pakai. Sama aja Allah kan kasih kita otaknya nggak dipakai, kan Allah juga murka di surat Yunus itu. Surat yang ke-10 nomornya 100 kalau nggak salah, atau kebalik tolong dikoreksi. Ya. Kan sama aja. Ngapain gue kasih sepatu gue kasih sepatu nggak lu gunakan. Allah juga kan murka. Gue kasih otak lu kagak pakai gitu. Tetapi kajian-kajian yang itu merujuk pada keilmuan sehingga orang itu membangun keimanannya atas dasar pengetahuan, itu kan tidak semua orang bisa begitu. Kita itu hidup ya, dikeluarkan dari rahim bunda kita itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Makanya ada hadis, anakmu itu mau jadi Yahudi atau Nasrani itu kan tergantung dia itu kamu format apa. Makanya setiap kita, terutama itu dibebankan kepada suami, itu harus mendidik keluarganya, include anaknya tentunya dalam Islam. Jadi kita itu diperintahkan untuk memformat Islam. Lewat apa? Pendidikan. Karena kan dijelaskan di surat An-Nahl kan, setiap anak Adam lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. 0, nggak tahu apa-apa, 0. Makanya nggak ada bayi Islam tuh, nggak ada kok bayi terus. Orang bisa Islam kan lewat pengetahuan dulu. Nggak ada orang bayi terus ini kafir, bayi Islam nggak ada. Bayi itu ya 0, jadi fitrah itu 0 dia. Itu sudah aku jelaskan videonya. Silakan kamu cari. Dia 0. Nah, kita ini disuruh memformat. Karena kita Islam, kita diwajibkan memformat anak-anak kita. Kan hadis Al-Quran kan jelas. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu kan jelas gitu. Ya. Namun demikian, tidak semuanya kita itu bisa ideal.
Seperti aku bilang, aku dulu itu kalau ada orang masuk Islam itu aku suka, bahagia gitu ya. Tapi setelah tahu beritanya masuk Islam karena perkawinan, oh langsung lemes. Karena yang aku mau orang itu masuk Islam itu lewat pengetahuan. Dia lihat mengkaji, melakukan komparasi, lalu dia temukan ini benar, ini salah, Islam itu yang benar, yang lain salah, maka yang lain ditinggalkan, dia menjadi Islam. Mauku begitu. Dulu aku begitu, tapi pada satu ketika akhirnya aku tersadarkan. Lah kalau memang jalan dia menerima hidayah lewat pernikahan dulu, ya apa salahnya gitu. Akhirnya aku kalau gitu dikatakan ego ya, sebagai orang rasionalitas, egoku itu luntur. Tapi dengan catatan tentunya, kalaupun dia masuk Islam karena perkawinan, maka tugas si suami ini nanti atau tugas si istri ya, dia harus mendekatkan, mengajarkan pasangan jauh-jauh itu pasangan itu dengan Islam. Jadi jangan berhenti bersyahadat selesai. Dan ketika bersyahadat itu harus dijelaskan. Kemarin kan kita sudah menjelaskan itu, apa-apa yang boleh, apa-apa yang tidak boleh. Waktu kita menukil surat Al-Mumtahanah itu. Ya. Ya. Namun demikian, ini sama. Namun demikian, idealnya memang imamu amalu. Ilmu itu akan menjadi imam, menjadi pemimpin setiap amalan-amalan kita. Jadi, iman itu ya disusun atas dasar ilmu atau pengetahuan itu dahulu ada, baru orang percaya. Kalau ujuk-ujuk percaya itu ya dogma itu. Namun kan aku harus berbesar hati juga. Tidak semua orang bisa dituntut seperti itu. Ya. Jadi kalau ada orang Islam tapi dia nggak mau belajar, Islamnya itu cuma karena keturunan gitulah. Ya, bapak ibunya Islam dan dia Islam dan dia, tapi yang penting dia apa ya, harus melakoni perintah Islam loh ya, meskipun dia tidak mengkaji. Karena nanti gini, kalau sholat itu, makanya sholat itu kan menjadi tiang agama, itu bisa menggugurkan syahadat loh ya. Sholat itu bisa menggugurkan syahadat. Sebentar, aku carikan di sini. Ini ya, ada hadis dari riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Jadi hadis ini populer karena tidak hanya dari satu kompilator ya. Ada Ahmad, ada Abu Daud, ada Tirmizi, ada Nasai, ada Ibnu Majah. 5 orang. Ya. Lewat jalur 5 orang. Jadi populer hadis ini. Begini katanya, perjanjian antara kami dan orang kafir adalah sholat. Ya, barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia telah kafir. Nah ini, jadi yang bisa membatalkan syahadat orang itu keluar dari Islam itu sholat. Kalau dia tidak sholat maka dia kafir. Tapi kalau ada orang nggak mau mengkaji Al-Quran kafir, ya itu aku belum menemukan hadisnya, dalilnya. Jadi aku tidak berani, maka aku katakan ya dia tidak batal sebagai orang Islam, cuman ya tidak ideal gitu loh. Tetapi kita harus maklumnya begitu itu juga banyak. Artinya ya sudahlah, dia kita ajak berpikir rasional juga kan tidak bisa, kapasitas orang beda-beda, mungkin dia terbelakang, awam, hidup di desa. Jadi yang penting dia sudah Islam, sudah alhamdulillah. Yang penting dia sudah masuk dalam rumah tangga yang bernama Islam itu sudah alhamdulillah. Namun demikian harus menjalankan perintah-perintah Islam. Contohnya sholat. Dan sholat itulah justru pembeda antara Islam dan kafir. Kalau kamu tidak sholat, kamu kafir. Meskipun secara KTP itu kan hanya sekedar administrasi, ditulis Islam, tapi catatan langitnya kamu kafir gitu loh. Ya. Aku ulangi lagi, perjanjian antara kami dengan orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia telah kafir. Jadi kafir itu menjadi pembeda. Makanya aku bilang ya, dalam ukuran akidah Islam itu nggak abu-abu. Kok begitu Gus? Iya memang begitulah, mau bagaimana lagi? Dia berbicara tegas-tegas saja.
Nggak ada abu-abu, nggak ada pertengahan itu. Goblok kuy, kok pertengahan. Ini berbicara akidah nggak ada pertengahan, yang ada itu kita menentukan mau iman atau kafir. Resikonya sendiri-sendiri. Nggak ada setengah iman setengah kafir, nggak ada di antara abu-abu dan di antara hitam dan putih. Apa abu-abu? Nggak ada. Lu mau hitam mau putih? Tegas, ini juga tegas mengatakan ya bahwa sholat itu pembeda antara kamu itu ya kita orang Islam ya dengan kafir. Artinya kalau kamu tidak sholat ya kamu kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau sesuai dengan pertanyaanmu, kalau orang tidak mengkaji Al-Quran, apakah masih bisa disebut sebagai orang Islam? Maka karena tidak ada dalil menjelaskan tentang ini, maka aku jawab ya masih bisa, cuman tidak berkualitas. Tapi dia harus sholat. Kalau dia nggak sholat ya jelas hadisnya ada kafir dia. Gitu ya. Ini untuk Kang Muhammad Yusuf supaya jelas. Pertanyaan yang kedua. Dan yang saya belum paham tentang syahadah kultural, Gus. Anak yang dididik oleh Islam kapan dia bersyahadah? Iya kan sudah aku jelaskan di video itu. Ini memang menjadi perdebatan. Ya. Aku dengan guru Al-Qur'anku sendiri juga berbeda. Guru Al-Qur'anku itu dia ada pada posisi pendapat harus bersyahadat. Maka kalau melihat dari pernyataan tuh dia dan istrinya dan anak-anaknya satu keluarganya itu bersyahadat. Ya monggo silakan, kalau aku tidak. Jadi aku biasa berbeda dengan guruku. Karena aku punya argumentasi juga gitu. Aku mau minta dalil dulu itu apakah Kanjeng Nabi bersyahadat. Kalau Kanjeng Nabi bersyahadat harus itu saksinya siapa? Harus dengan Jibril kan? Itu ada enggak gitu loh. Ya, kan semua itu juga sebetulnya sih tidak semua itu harus diselesaikan dengan dalil. Itu kan dua, ada dalil akli dan ada dalil nakli. Dalil akli itu akal. Ya sekarang kalau aku sudah membuktikan kesetiaanku terhadap Islam semampuku tentunya, semua syariat-syariatnya aku jalankan, kan itu sudah sebagai bukti bahwa aku itu Islam. Mengapa aku harus bersyahadat lagi? Dan itu juga terjadi lewat proses pendidikan yang diberikan oleh orang tuaku. Maka bagiku tidak perlu. Syahadat itu kan seremonial gitu loh. Kecuali memang awalnya kafir. Nah ini kita begitu lahir masih kosong, sudah diformat sama orang tua kita dengan Islam. Terus apa perlunya lagi bersyahadat? Gitu. Aku tidak bersyahadat, anak istriku nggak bersyahadat. Itu aku. Nah, kamu sekarang tinggal aku kan orang yang tidak suka memaksa. Aku selalu memberi pilihan, aku menyampaikan apa adanya, kamu sekarang pilih mana. Kalau kamu kurang srek ya silahkan, kamu, anakmu, istrimu, orang dalam tanggunganmu, satu rumahmu kamu syahadatkan. Bersyahadat ulang. Kalau kamu sudah puas ya sudah, ndak usah. Tapi yang penting adalah aktualisasinya. Mereka harus kamu ajak hidup dalam Islam. Sudah selesai. Nah, sekarang terserah kamu mau pilih yang mana. Ya, itu Mas apa tadi? Muhammad Yusuf atau siapa tadi ya? Sorry. Siapa tadi? Iya, Kang Muhammad Yusuf, nggak tahu dari mana. Ini masuknya lewat WA. Jadi silakan mau ke WA mau ke. Tapi lebih asik itu sebetulnya di mana ya? Supaya menjadi pembelajaran bersama itu lewat. Tapi ya terserahlah mau lewat WA, lewat kolom komentar ya. Monggo. Oke. Asal-asalan tadi sudah ya. Alhamdulillah awal tahun ketemu dengan channel ini meski telat 27 tahun. Saya sangat bersyukur. Yang aku agak penasaran maksud dari 27 tahun telat ini apa ya? Apa selama 27 tahun ini dia berislam tidak dengan rasional apa begitu maksudnya, ya. Tapi terima kasih ya sudah aku baca dan semoga Anda betah di sini. Oke. Sekarang aku mau masuk komen ya dari kajian kita yang kemarin. Ini
sulatsa ya, sulatsa, aku puasa. Jadi kita kalem-kalem aja ya. Takutnya kalau kenceng-kenceng nanti haus. Oke. Sebelumnya mumpung kita bicara tentang sholat ya, aku mau tanya dulu ini. Ini momennya supaya tidak lewat ya. Kebetulan kita bicara tentang sholat. Tadi sudah dikatakan bahwa sholat itu adalah pembeda antara orang iman dan orang kafir. Ya, tolong sih aku dikasih jawaban. Sholat itu kan banyak. Ada sholat Idul Fitri, ada sholat Idul Adha, ada sholat Jum'ah, ada sholat Tobat, ada sholat 5 atau 5 sholat. Ada sholat apa gue? Jenazah. Nah, itu kan masih nakiroh dia, mutsmal, masih umum sholat, belum makrifat, belum khusus, masih inklusif, belum eksklusif. Sekarang kalau kamu baca hadis itu, kalau otakmu cerdas, kamu harusnya bertanya, sholat yang mana? Karena banyak sholat. Jadi sholat yang mana yang dimaksud oleh hadis itu, yang itu akan membedakan kita dengan orang-orang kafir. Artinya kalau itu tidak kamu kerjakan, ya batal, ya kamu jadi kafir. Coba sholat yang mana? Makanya berkali-kali aku bilang, ya, kalau kamu paham jalankan, kalau kamu belum paham tanyakan, jangan berhenti di dalam ketidakpahamanmu. Aku sudah bilang bahwa sholat itu adalah ibadah. Jadi sholat itu nama ibadah, duhur itu nama waktu, Jumat itu nama waktu, bukan nama sholat. Orang sholat sendiri itu nama, ibadah kan banyak. Ada ibadah haji, ibadah umroh, ibadah zakat. Nah, sholat itu nama. Jadi jangan dikasih lagi sholat apa, jangan. Jadi sholat itu nama ibadah. Bukan sholat maghrib, terus maghrib itu nama sholat. Tidak begitu kerangka berpikirnya. Jadi sholat itu sendiri sudah ibadah. Ibadah apa sholat maghrib? Itu waktunya. Waktu maghrib, nanti duhur, waktu duhur. Begitu juga selanjutnya. Jum'ah, waktu Jum'ah. Begitu juga nanti selanjutnya. Nah, kita kembali ke surat An-Nisa 103. Sholat itu adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Berulang kali nih aku ngomong supaya otakmu itu terbuka lah. Ya. Sholat maghrib tidak boleh dilakukan di waktu asar. Ini format umumnya dulu ya. Kecuali nanti ada apa namanya itu. Ada dikosor atau apa karena pergi jauh, itu lain hal ya, tidak dalam materi diskusi kita ya. Maka sholat duhur itu ya nggak boleh dilakukan di waktu maghrib, karena maghrib nanti ada sendiri sholatnya. Maka setiap sholat ada waktunya, setiap waktu ada sholatnya. Begitu juga sholatnya sudah ditentukan. Sholat apa? Sholat Jum'ah. Terus kamu laksanakan di hari Ahad, ya goblok kamu. Orang waktunya sudah ditentukan di sholat Jum'ah, kok kamu sholatnya di hari Ahad? Nggak boleh, gitu loh. Nah, orang kacau sampai sekarang. Aku berkali-kali nggak bosan bilang, laksanakan keduanya, karena duanya itu sama-sama diperintahkan. Ketika masuk waktu duhur, yang itu waktunya 3,5 jam, kamu sholat duhur. Ketika masuk waktu Jum'ah, itu waktunya Jum'ah itu 12 jam. Kamu silakan pilih di antara 12 jam itu sholat Jum'ah. Nggak ada ceritanya Jum'ah terus nggak duhuran, nggak ada ceritanya. Duhur terus nggak Jum'atan, nggak ada ceritanya. Dua-duanya sama-sama diperintahkan. Maka sama-sama dijalankan. Nggak ada hadis. Kamu cari sampai mati, kamu nggak ketemu nyari hadis. Waktu duhur itu ketika masuk waktu Jum'ah. Atau waktu Jum'ah itu masuk ketika sholat duhur. Sehingga sholat duhur itu hanya dilaksanakan di waktu sehingga sholat Jum'ah itu hanya boleh dilaksanakan di waktu duhur. Kan kita sekarang beduk atau adzan Jumat itu ketika sudah masuk duhur. Itu dari mana dalilnya?
Kamu mau sholat Jum'ah di waktu asar juga boleh, karena itu masih terhitung 12 jam. Loh, aku nggak main-main ini. Aku mencari dulu sampai sekarang nggak ketemu. Kalau memang dalilnya ada, tunjukkan ke sini. Supaya kamu nggak bandel dikasih tahu. Orang Islam itu harus benar, harus konsisten. Apa yang diperintahkan kerjakan, apa yang enggak jangan dikerjakan. Itu. Nah, duhur sama Jumat itu sama-sama diperintahkan, kerjakan kedua-duanya. Rukso, siapa bilang mana dalilnya ada rukso? Yang rukso itu sholat yang sama, antara sholat id itu bisa saling merukso. Antara Idul Fitri, Idul Adha, Idul Jumat, karena mereka satu kelompok. Sholat 5, khomsa sholawatin fil yaumil walailatin, itu lain kelompok. Nah sekarang aku tanya, dalam hadis itu sholat itu membedakan kamu dengan kafir. Kalau kamu tidak melaksanakan sholat itu, kamu kafir. Pertanyaanku, sholat yang mana? Karena sholat itu banyak. Pakai otakmu. Pakai. Coba kamu pelajari. Orang kalau satu kali saja tidak sholat Jumat, hukumnya apa? Orang satu kali saja tidak sholat yang 5 waktu itu, misalkan kita ambil duhur lah, ya. Satu kali saja kamu tidak sholat duhur, itu hukumnya apa? Itu equal enggak? Aku memang nggak mau jelaskan di sini supaya otakmu bekerja mencari. Equal enggak itu hukumnya? Ya. Sekarang tanya sama siapa yang menurut kamu itu punya kompetensi untuk menjawab. Sholat mana itu yang dimaksud hadis itu, yang membatalkan kita sebagai orang Islam sehingga kita jatuhnya kafir? Karena banyak sholat. Aku ingin kalian tuh benar-benar taat dalam Islam. Oke, aku lanjutkan komentar yang masuk dari yang kemarin dari Pak Ikhwan Tamim ya, Tangerang nyimakku, salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk Pak Ikhwan Tamim. Ini sesepuh kita, selalu memberi semangat kita untuk selalu belajar ya. Beliaunya ini menjadi panutan kita, contoh kita ya. Yang udah sepuh aja mau belajar, yang masih muda-muda kok nggak mau belajar gitu loh. Nah, kemarin aku senyum-senyum saja. Kan sekarang kan lagi apa itu viral ya, berita yang menjijikkan. Jadi sebetulnya yang bajingan itu nggak hanya laki, perempuan juga bajingan juga ada. Terlepas benar atau salahnya, karena kita juga bagaimana mau konfirmasi. Yang jelas itu menjadi viral ya. Kalau lagu kan Cucak Rowo itu, lagu Cucak Rowo itu lagu nganu loh, itu lagu bajakan tuh, aslinya bukan lagu kita. Itu lagunya tentara di Amerika Latin sana atau mana, dibajak ke sini, syairnya diganti syair Jawa. Tapi not-notnya, intonasinya itu bukan punya kita. Nah, ini jarang orang tahu. Lalu syairnya diganti, manue Cucak Rowo dawa buntute, kan begitu kan. Terus diganti lagi, wong tuwa rabi perawan, nembengi prawane nangis wae, amarga wedi karo buntute apa manuke, gak ngerti aku. Itu bukan lagu kita, itu lagu tentara untuk latihan gerak jalan sambil nyanyi itu. Dibawa ke sini, syairnya diganti, itu namanya plagiat, dan itu kejahatan dalam dunia seni. Kalau dia tidak mengakui, kalau terus dia mengakui itu karya dia, itu bajingan seni itu. Jadi dalam seni juga ada etika. Makanya aku bilang, bagi aku Ismail Marzuki itu tidak layak mendapatkan taman. Ada taman Ismail Marzuki. Ada beberapa lagu yang dia bajak. Contohnya Panon Hideng, ini yang dari Sunda supaya tahu. Panon Hideng itu lagu bajakan dari Rusia. Belum lagi Kulihat Ibu Pertiwi, itu lagu dari sahabat Yesus. Itu ceritanya panjang semua kalau aku ceritakan. Tapi kalau orang-orang nggak tahu seni, dikira ini tuh karya murninya Ismail Marzuki. Oh, nanti dulu teman-teman Sunda dikira itu originalitas lagu kita, rakyat Sunda. Enggak. Itu si Ismail Marzuki lagi gendeng, lagi jatuh cinta sama
wanita darah Sunda tapi ada darah Arabnya juga itu. Maka dia bajak itu lagu Panon Hideng, ya, lagu dari temannya dari Rusia sana diisi dengan syair-syair Sunda. Nah, orang Sunda nggak tahu dikira itu lagu Sunda, enggak, itu lagu bajakan. Kita kembali ke Cucak Rowo. Cucak Rowo itu kan yang diposisikan yang bajingan kan yang laki-laki. Wong tuwa rabi perawan. Nah, kalau perawan kan mesti perempuan toh. Nah, ternyata faktanya yang bajingan juga nggak hanya laki-laki, perempuan juga bajingan. Berita yang lagi populer viral, terlepas itu benar atau tidak, aku juga tidak punya kemampuan untuk melacaknya. Kan ada bagaimana seorang ibu mertua main gila sama anak mantunya. Berita seperti itu loh, 17 juta viewer. Aduh. Itu kan sampah. Otak lu isi dengan sampah. Meskipun tentunya dari 17 juta itu tidak semuanya Islam. Tapi kalau kita cari mesti ada orang Islam yang menonton itu. Masalahnya ketika otak lu isi dengan sampah, bagaimana lu mau bangkit? Bagaimana kiamah ini terjadi untuk Islam? 17 juta. Bukan main. Ya. Maka kita harus berterima kasih kepada Pak Ikhwan Tamim. Pak Ikhwan Tamim ketika gue masih belum apa-apa, dia sudah mahasiswa IAIN. Sekarang masih mau ngaji. Anda bisa hitung berapa usianya. Berarti kan beliaunya adalah sesepuh bapak kita. Masih mau ngaji. Yang dikaji itu benar-benar vitamin, bukan sampah. Lah ini masih anak kemarin sore. Yang ditonton hanya berita-berita sampah, video-video sampah. Bagaimana Islam mau kiamah? Artinya orang tua juga punya tanggung jawab. Anaknya itu disuruh lihat video-video. Ya kalau mau lihat hiburan monggo nggak apa-apa. Tapi kewajiban kita untuk ini loh video-video kajian Islami. Nah, seperti kemarin saudara kita Jo Elang itu bapaknya disuruh nonton. Ini loh video-video kajian ya, karena di sini menurut dia terlalu berat, dicarikan yang ringan-ringan. Sebetulnya Mas Agus Mustafa juga itu nggak bisa dikatakan ringan, itu berat juga. Tapi mungkin kemasannya ya. Kalau Mas Agus itu kan orangnya cool, kalem, confident dan memang dia orang-orang terdidik lah ya. Kalau aku kan terdidik tapi di jalanan, anak asuhan rembulan, besar kecil di jalan. Jadi tipologi cara menyampaikan beda. Kalau aku belak-belakan apa adanya ya. Tapi setidaknya upaya Jo Elang, Mas Jo Elang untuk mengarahkan keluarganya pada saat itu bapaknya menonton video-video mana yang berkualitas, itu harus kita contoh. Sebagaimana kita mencontoh Pak Ikhwan Tamim, sudah sepuh masih mau ngaji. Ini yang anak kemarin sore ngaji nggak gelem, repot. Berita-berita yang begitu itu 17 juta viewer. Bukan main. Itulah Republik YouTube ya begitu itu. Oke, lanjut ke Mas Isdianto PPTK. Alhamdulillah aku sudah manik setia hadir menyimak kajiannya. Setuju Gus, kalau ada niat kebajikan segera dikerjakan, jangan nunda-nunda. Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki yang barokah. Salam Islam rasional. Oke. Terima kasih untuk Kang Mas Isdianto PPTK ya. Semoga doa-doa itu menjadi doa kita bersama dan dikabulkan oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Berikutnya, wah, saha eta ayak di dia. Ini ibu guru kita yang cantik sekali ini, Teh Neti Anggraini. Kumaha damang pawartosna? Alhamdulillah nyimak terus meski dalam perjalanan. YouTube-nya di Bluetooth ke mobil. Jadi seru diskusi keluarga di mobil. Membahas teman anak-anakku yang orang tuanya berbeda agama. Terima kasih guru saya. Oke, atur nuhun Bu Guru Neti. Ini beliaunya guru ya. Nah, ini contoh bagaimana seorang ibu mengajak anak-anaknya nonton bareng video yang itu bukan sampah, tapi justru menguatkan kita kepada akidah. Nah, ini contoh yang seperti aku bilang tadi. Ya kalau anak-anak kita mau nonton yang hiburan musik, ya enggak apa-apa, orang aku juga suka musik. Tapi yang akidah yang itu akan memperkuat
keislaman kita. Itu menjadi menu yang harus ditonton gitu loh. Ya, ini contohnya seperti Bu Guru Neti Anggraini ini. Anak-anaknya ini kan beliau ini dalam perjalanan kalau lihat dari komennya ini ya. Jadi di dalam mobil nontonnya. Anak-anaknya diajak diskusi bareng. Kan bagus begitu. Ya, jangan sampah doang dimasukin otak. Ya, isinya sampah. Oke, atur nuhun Ibu Guru Neti Anggraininya, atur nuhun sadayana. Oke. Berikutnya, ini asal-asalan yang tadi ya. Oke. Ini saya suka. Soalnya aku agak sulit nerima kalau nggak rasional. Semoga selalu sehat dan selalu menjelaskan dengan metode yang mudah dipahami, rasional. Oke, terima kasih. Ini Mas yang asal-asalan yang 27 tahun terlambat tadi ya. Nggak tahu asalnya dari mana. Mungkin komen berikutnya bisa disertakan asalnya dari mana. Jadi kita punya saudara banyak, ada di Tangerang, ada di Bandung, ada di Padang, ada di Aceh gitu ya. Ada di Lampung juga. Ada di ujung timur sana juga ya, di Papua. Oke. Kemudian soleh kita Gispati, alhamdulillah nyimak telat tapi selalu always dan tidak pernah nepe. Mantap. Salam Isra dari Palu. Oke, terima kasih untuk semua keluarga di Palu. Salam Isra juga untuk semuanya. Berikutnya Kang Sarto Adi. Alhamdulillah Tangerang nyimak Gus. Untuk Pak Tua sepertinya dengan metode kecerdasan intelektual masih sulit menerima kebenaran. Bisa dicoba metode kecerdasan emosional plus kecerdasan spiritual. Begini Kang Mas Sarto Edi, saya sudah memikirkan itu dan sudah melakukan itu. Tapi apapun komennya, aku kira ini komen yang sangat baik, sangat bagus, sangat membangun ya. Tapi sekedar informasi, saya sudah melakukan itu. Karena saya khususnya kan gue ini udah 3 kali pertemuan. Pertama sendiri, kedua dengan guru-guru ngaji, ketiga dengan teman-teman dakwah yang kemarin itu. Aku menyimpulkan bahwa sebetulnya Bapak kita ini sudah tidak perlu argumentasi dalil hadis Al-Quran, tidak perlu. Pertama, itu semua sudah kita sampaikan. Yang kedua, semua pertanyaannya sudah kita jawab dan kalau kurang jelas silahkan tanya lagi. Jadi kurang apa lagi? Maka tataran-tataran rasional itu sudah kita tempuh semuanya dan sudah bisa untuk dia pahami, meskipun diterima atau ditolak itu urusan berikutnya dan memang masih ditolak, tapi setidaknya dia sudah paham. Pemikiran dia yang keliru tentang Islam sudah kita luruskan. Tapi toh beliau masih belum mau bersahadat. Maka aku berpikir, sejak mau berangkat dari rumah aku berpikir, sepertinya Bapak ini sudah tidak perlu lah dikasih hadis, dikasih ayat Al-Quran apa gitu. Kenapa? Sudah cukup, semuanya sudah kita berikan. Maka harus ada strategi lain. Kan aku sudah bilang ya, aku dulu kalau mau keluar rumah berdakwah, karena aku eksak, rasionalitasnya cukup tinggi. Kalau aku sudah jelaskan Islam dan itu benar, maka orang harus menerima Islam. Ternyata nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Aku dulu begitu, tapi setelah aku sadar, oh nggak bisa begitu ternyata. Karena dalam keberagaman itu ada rasa, ada rasa kata orang Jawa, ada hati, ada perasaan. Maka hati juga harus kita menangkan. Maka sejak saat itulah ketika aku berdiskusi, entah itu dalam acara resmi yang ditonton atau dalam acara yang tidak resmi, artinya kita janji ketemu di mana, diskusi secara privat gitu, aku berusaha untuk tidak menyinggung. Karena ketika orang disinggung, dia mesti akan defend, akan bertahan, dan dia akan sulit untuk menerima apa yang kita sampaikan. Memang dakwah itu tidak menyinggung. Cuman kadang-kadang karena karakterku itu memang temperamental, kalau suasananya rusak, karakter aslinya timbul dia. Dihajarnya itu. Padahal tidak boleh. Maka ada video, itu shootingnya kurang bagus itu ya, karena ya memang kurang bagus karena alatnya juga masih nggak mumpuni saat itu. Dengan teman saksi Yehova, dengan penatuannya, kalau kita kiainya, kalau teman Kristen pendetanya gitu, namanya Pak Ambarita. Ketika aku bilang sama dia, Pak Ambarita, maaf Bapak, jadi
Dia dari Batak, tentunya kami bisa sedikit kadang-kadang pakai bahasa Batak ya. Yesus itu bagi teman-teman yang tentunya ini bagi Kristen umum ditolak ya. Monggo aja silakan, tidak masalah. Bagi teman-teman Kristen saksi Yehova ya. Nanti ada lagi yang nggak mau. Jangan tuh bukan Kristen, repot lagi. Kita abaikan dulu yang begitu ya. Saksi Yehova, bagi saksi Yehova, Yesus itu ciptaan mula-mula. Sama dengan Kristen Tauhid, Kristen Unitarian, begitu. Jadi Yesus itu ciptaan mula-mula. Sebelum segala sesuatunya ada, Yesus itu diciptakan dulu. Melalui Yesuslah semua itu diciptakan. Jadi terjemahan di kitab Yohanes itu salah, bukan oleh Dia. Itu sudah kita bahas, tolong dipahami, kita cek original teksnya. Yang tepat itu adalah melalui Dia. Jadi Yesus itu sarana untuk menciptakan, bukan Yesus yang menciptakan. Dan aku sudah jelaskan, mobil ini dibeli oleh Dia, mobil ini dibeli melalui Dia, kan beda. Status Dia itu beda. Ya itu sudah kita bahas ya. Nah, terus aku ngomong begini, Pak Ambarita, tolong buka Torah yang awal. Torah yang awal itu apa, Pak? Allah menciptakan apa? Bumi dan langit, Pak. Coba kamu nggak bisa tuh, kamu nggak. Injil Bapak di mana ya? Ada di depan sana. Kamu nggak bisa buka yang Android ya? Nggak bisa, kamu pasti nggak bisa kamu, karena kamu nggak pernah buka yang Android. Makanya kamu belajar. Injil saya ada di seberang sana ya, sulit aku ambil. Coba buka Bible lembar pertama kali. Pada mulanya apa yang diciptakan itu? Kan langit dan bumi itu. Ya, terus di sini dikatakan Yesus itu ciptaan mula-mula. Terus mana yang benar ini, Pak? Yesus dulu diciptakan Allah atau langit dan bumi? Langsung Pak Ambarita itu begini begini, dan aku di depannya gitu ya. Begini, ada sekitar beberapa menit dia terdiam. Akhirnya aku dekati, kan kami berhadapan, ada meja. Aku dekati, aku berputar, dan aku peluk Pak Ambarita dengan sepenuh hatiku. Aku peluk dengan kasih sayang. Terus batuknya ini, jidatnya ini aku cium. Maafkan saya, Pak, karena beliau memang sudah sepuh. Maafkan saya, Pak. Artinya siapa? Artinya saat itu aku berusaha memenangkan hati. Itulah yang disebut oleh Pak Sarto Edi ini adalah kecerdasan emosional atau kecerdasan spiritual. Karena aku sudah sadar, tidak seperti awal-awal tahun 2000-an dulu. Awal-awal 2005. Aku dulu, kalau aku sudah tunjukkan Islam itu benar, you harus terima. Itu dulu. Nggak bisa, karena dalam agama, dalam religion itu ada rasa, ada emosional, ada perasaan. Maka hati juga harus dimenangkan. Peristiwa aku dengan Pak Ambarita itu peristiwa pertarungan hati. Ketika Pak Ambarita tidak bisa, dia bilang begini, ya terima kasih, ini saya pelajari dulu ya. Oh ya Pak, ya Pak. Kalau ini di awal-awal aku gendang dulu, tak hajar terus. Tapi itu tidak, ternyata itu bukan strategi yang baik. Aku tidak perlu lagi membicarakan itu, apalagi beliaunya sudah mengatakan, iya saya pelajari dulu. Langsung saya peluk dengan sepenuh hati, dan saya kecup ini keningnya Pak Ambarita itu, dan saya, maafkan saya Pak. Itu pertarungan hati, bos. Dan kepada Bapak ini sudah. Cuman, kan aku bilang pada saat itu nggak ikut. Jadi aku sekalian kameramen, sekalian ikut berdiskusi. Jadi nggak bisa aku shot. Bagaimana aku mau shot diriku sendiri? Kan harus dirubah apanya namanya itu, kamera depan kan. Tapi ya ribet. Kondisi gitu sudah nggak terpikirkan. Orang masang mic aja nggak terpikirkan kok sampai suaranya kecil. Aku kalau sudah masuk suasana seperti itu kadang-kadang sering lupa gitu. Nah, aku lakukan Mas atau Pak Sarto Edi. Apa yang aku bilang? Aku dengan berbisik, aku menyandar supaya tidak ada lagi jarak antara aku dan dia, supaya dia menganggap bahwa aku ini anakmu, Pak.
Ayolah Pak bersahadat. Ayolah Pak. Apalagi yang ditunggu? Apa jawab beliau? Iya Mas, sabar ya, sabar. Dijawab begitu. Jadi kecerdasan emosional dan spiritual itu sudah aku lakukan. Ya dijawab seperti itu. Ya, ayolah Pak, apalagi yang ditunggu gini. Kan kita nanti bahagia. Ya sabar nak ya, sabar ya, sabar. Jadi apa yang disarankan oleh Kang Mas Sarto ini sudah dilakukan ya. Dan itu memang tidak terekod karena alasan teknis seperti tadi ya. Tidak terekod. Sekarang kita kembali lagi. Kalau usaha sudah sampai di tapal batas, ya biarkan takdir dan doa bertarung di langit. Usaha sudah. Maka aku juga minta teman-teman ya, untuk kita doakan semoga Bapak itu mau melunakkan hatinya sehingga hidayah bisa dia terima dengan lapang dada. Ini kan masalah hati sekarang. Makanya mu'alaf itu adalah orang yang melunakkan hatinya gitu. Oke Mas Sarto Edi ya, tapi apapun komen jenengan itu sesuatu yang sangat istimewa dan aku suka, I like it ya. Cuman sekali lagi aku sampaikan itu sudah kita lakukan. Oke. Kemudian ke Lai Usman Yunan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Usman Syaragi Dubai sedikit terlambat guru. Maklum jalur wifi terkadang membuat situasi yang kurang berpihak Gus. Salam Isra Islam nasional. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan atas dirimu dan keluarga. Begitu juga dengan saudara kita yang berada di channel dakwah ilmiah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Khusus untuk sekretaris pribadi Anda, Gerah itu salam cerdas untukmu Bere. Bere itu keponakan ya. Dirham sedang tulang urus pengirimannya, oke? UEA, United Arab Emirat, Persatuan Bangsa Arab. Oh, sorry. Aku kemarin nggak ngerti apa itu UEA. Ternyata United Arab Emirat, Persatuan Bangsa Arab. Ya baguslah ya. Oh, mau dikasih dirham ini. Aku mau tanya dulu, Laiku. Aku enggak tahu berdasarkan informasi dari kamu ini dirham sedang diurus ini ya. Berarti di sana itu uangnya itu bentuknya perak semua, materialnya ya. Aku tanya materialnya. Kalau di kita kan ada kertas, ada logam. Nah, aku tanya, apakah di UEA itu di Dubai itu material uangnya itu perak semua, dirham itu kan perak. Kalau dinar itu kan emas. Itu terkait dengan material sebetulnya. Apakah sekedar mata uangnya dirham tapi uangnya ya ada yang kertas apa begitu atau gimana? Nah ini untuk teman-teman yang baru silakan baca Al-Quran di surat Yusuf kalau nggak salah. Itu kan Yusuf itu dibeli dengan dirham. Dan itu pernah ditanyakan oleh teman Kristen kita dan pertanyaannya bagus. Ini Al-Quran berarti salah. Kenapa? Ya karena pada waktu itu dirham kan belum jadi mata uang. Itu tahunnya tahun berapa? Dihitung gitu kan. Nah, kamu bisa jawab kok ditanya teman Kristenmu gitu. Kalau nggak bisa jawab silahkan untuk yang junior ini silahkan tonton videonya sudah ada. Itu tentang dirham ya. Nanti teman-teman yang senior tolong di guiding itu videonya apa judulnya aku juga lupa. Jadi kalau kamu ditanyakan oleh teman Kristenmu kamu bisa menjawab. Karena pertanyaan teman Kristen itu rasional banget. Waktu itu dirham belum jadi mata uang. Bagaimana kok dirham itu dikatakan dibeli dengan dirham di surat Yusuf itu? Berarti kan kalau dilihat dari itu terjadi anakronisme, berarti Al-Quran salah. Nah untuk membenarkan Al-Quran itu kamu bisa nggak menjelaskannya? Kalau nggak bisa lihat videonya gitu ya. Oke. Mulai tegodang Tuhan muna sude laiku Usman Yunan semoga segera recovery ya kakinya yang katanya ada masalah kemarin ya. Oke. Ini satu guru tapi nggak pernah ketemu ini. Ketemunya ya di virtual gini. Kemudian soleha kita Aisyah dari Surabaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyimak kembali kajian CMK teman-teman untuk soleha kita yang ada di Surabaya. Ini senior kita ini. Orangnya cool, kalem, confident. Mbak Aisyah ya. Oke, Mas Anggi Pari tumben kamu cepat.
Menyimak setelah 13 menit tayang komen kedua. Mantap, kamu bisa cepat juga. Kedua, Kang Irfan Al-Akbar. Ya. Pepatah Arab, waktu adalah pedang. Jika seorang tidak mampu mengendalikannya berbahaya bagi dirinya sendiri. Mantap. Oke, dan dunia ini memang sudah berada pada waktu yang asar, sudah sore, sebentar lagi menjelang malam. Oke. Ya, jangan tunda lagi untuk kita segera masuk dalam barisan dan berjalan di jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang diridhoi, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Mantap. Dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Mantap. Terima kasih untuk Kang Mas Irfan Al-Akbar. Berikutnya Kang Mas Yoyo Puswoyo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jember hadir Gus lagi Tuan Guru. Salam Isra, mantap banget. Terima kasih untuk Kang Mas Yoyo. Berikutnya Kang Samsul Yatim. Nyimak Gus, salam Isra juga untuk semua keluarga yang ada di Pandaan, dan semoga hati-hati on the way di jalan ya. Semoga selalu lindungan Gusti Allah yang Maha Agung melindungi perjalananmu. Oke. Cukai bae. Bogor cakui bae. Bogor nyimak Gus. Oke, terima kasih Bogor. Kumaha damang pawartosna. Kemudian Muhammad Bintang Ramadan aku jawab sekilas saja ya. Karena waktunya terbatas ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kemayoran selalu hadir Gus. Oke, mantap. Izin bertanya, kenapa di tempat suci umat Islam yaitu Ka'bah dan Mekah tidak ada gereja dan tidak boleh dimasuki umat beragama lain? Aku tanya, apa pentingnya orang masuk ke Ka'bah? Apa pentingnya orang bukan Islam masuk ke Ka'bah? Sekarang Mekah ya. Apa pentingnya juga ya orang itu mau ke. Ini pertanyaannya agak sulit karena dia campur antara Ka'bah dan Mekah. Ka'bah itu nama bangunan, kubus itu, Mekah itu teritorialnya. Nah, ini pertanyaannya dicampur, jadi aku agak sulit juga jawabnya gimana. Yang jelas apa pentingnya orang-orang kafir itu ke Ka'bah dan ke Mekah? Itu aja jawabannya ya. Kemudian lalu kenapa tempat suci umat Katolik yaitu Vatikan juga tidak terdapat masjid di dalamnya? Lah kalau nggak ada orang Islam ngapain dibangun masjid? Masjid itu dibangun atas dasar kebutuhan. Lah kalau nggak ada orang Islam membangun masjid di mana? Di Vatikan untuk apa? Ya, lanjutnya kenapa harus ada larangan umat beragama lain untuk membangun tempat ibadah kota sucinya masing-masing? Mohon pencerahannya, Gus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lah ya itu tadi jawabannya. Kepentingannya untuk apa? Kan tidak ada kepentingannya gitu loh ya. Makanya nanti disebut tanah haram, itu haram bagi siapa tanah itu? Ya. Oke, itu jawabannya Kang Mas Muhammad Bintang Ramadan. Semoga singkat tapi semoga bisa mencerahkan lah ya atas dasar kepentingan. Seperti lu nggak ada pentingnya terus tiba-tiba ke Vatikan lah, ngapain lu ke Vatikan? Kalau lu punya duit ya lu umroh Mekah sana. Apa naik haji gitu ya. Jadi dilihat kepentingannya. Begitu juga orang Islam nggak ada terus bangun masjid lah ya untuk apa? Orang Kristennya nggak ada terus bangun gereja lah ya untuk apa? Gitu. Ya itu Kang Mas Muhammad Bintang Ramadan ya. Requestmu sudah aku jawab. Tadi malam work in process, tadi malam baru sesi yang pertama. Nanti akan berlanjut seri kedua dan seterusnya ya. Tentang pergumulanmu. Bagaimana mendoakan ibu dan ibu sendiri itu kafir ya. Oke. Kamu cermati dulu itu ya. Oke. Berikutnya Syahra nyimak salam Isra. Oke, terima kasih untuk saudara kita Syahra. Kemudian Nini. Assalamualaikum. Nikunnya Mak Bogor hadir. Ini junior kita ya. Selamat datang di sini, semoga betah. Dan kenali dulu narasumbernya, ini koboi punya ya. Main tembak langsung aja. Enggak ada basa-basi, jadi jangan kaget ya. Kang Hari Sunandar, terima kasih. Empu 99, terima kasih. Cikainko Bengku Buntu Kulu, istilah baru nih. Salam satu Tuhan. Oke. Buntu Kulu ya. Hati-hati loh ya, salam satu Tuhan ya. Karena syahadat sudah aku ajarkan, syahadat itu berapa dan siapa. Kalaupun Tuhanmu satu, tapi kalau Tuhanmu itu katakanlah Aryo Penangsang, ya benar satu, tapi Tuhannya bukan Allah. Aryo Penangsang atau siapa gitu, ya itu bukan tauhid namanya. Ya, begitu juga Tuhanmu Allah. Iya, tapi Allahnya berapa? Kalau Allahnya Tritunggal ya nggak tauhid juga.
Jadi siapa dan berapa itu harus jelas. Makanya jargon-jargon seperti ini tuh perlu diluruskan. Salam satu Tuhan. Iya, Tuhanmu siapa? Kalau Gajah Mada yang kamu jadikan Tuhan kan ya itu nggak benar juga. Walaupun satu, Tuhan gue cuma satu-satunya. Siapa? Gajah Mada, kan ya salah. Jadi hati-hati ya. Ini kita berupaya untuk membangun sebuah pemikiran supaya akidah syahadatnya itu jelas. Kan seperti ini di pondok pesantren, di kiai-kiai, di ustaz-ustaz nggak diajarkan. Pokoknya Allah, ya Allahnya berapa? Pokoknya satu. Iya, yang satu itu siapa? Kan begitu harus jelas. Oke, untuk Kainko, kemudian Kang Norman Fadilah, ya, terima kasih. El Diablo, Mungaran and Peace, Masjid Al Jabar, oke, terima kasih. Aku akan menukik ke Mas Pridom. Mas Pridom begini. Assalamualaikum Pak Guru, saya punya ibu yang sekarang hidup sendiri. Saya daftarkan haji, dapat kursinya 15 tahun lagi. Karena usianya lanjut, akhirnya minta umroh bulan 3 tahun ini. Alhamdulillah, berarti bulan Maret nanti ya tahun ini. Biaya saya cicil, oke. Apakah saya harus berangkat haji dulu atau ibu saya dulu, Pak? Kategori saya kan mampu. Karena saya ingin ibu bahagia, bagaimana saya harus bersikap? Makasih Pak Guru, salam Misra. Salam Misra juga untukmu. Pertanyaanmu mengingatkan aku yang merasa gagal sebagai seorang anak. Aku orangnya gitu sportif. Gagal ya gagal, sudah nggak perlu ada hibur-hiburan. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Itu nggak berlaku bagi diriku. Kalau memang kegagalan kesuksesan yang tertunda, maka harus linier. Maka kesuksesan pun itu pada hakikatnya adalah kegagalan yang tertunda juga. Harus begitu. Makanya aku kata-kata itu nggak laku. Bagiku gagal ya gagal dihadapi. Sukses ya sukses juga diterima. Tinggal bagaimana sikap kita ketika gagal, bagaimana sikap kita ketika sukses, ya itu yang harusnya diajarkan. Jadi nggak ada hibur-hiburan bagiku, nggak ada. Kalau gagal terus dikasih nasihat, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Nggak berlaku. Gagal ya gagal, sukses ya sukses. Belak-belakan gitu aja. Dan aku merasa sebagai anak yang gagal. Pada saat itu almarhum bapak sudah berpulang ya, tinggal almarhum ibu, mamaku. Mamaku itu orang awam, ya, orang tidak berpendidikan karena memang garis dari kakek nenekku itu orang-orang yang termarginalkan ya. Kakek nenek itu hanya beli kelapa ke orang-orang lalu diolah jadi minyak tanah, jadi minyak kelentik orang Jawa bilang, minyak makan itu minyak goreng lalu dijual ke pasar-pasar. Jadi ya memang kondisi kehidupan kakek nenek yang seperti itu sehingga mamaku tidak mengenyam pendidikan. Kalaupun mengenyam itu kalau orang dulu kan walaupun nggak sholat yang penting ngaji. Nah, ngajinya itu juga ngaji di desa ke orang yang nggak bayar, yang nanti bantu kiainya bantu apa gitu. Dulu begitu zaman. Jadi mamaku itu orang yang nggak bisa baca tulis. Kalaupun akhirnya bisa baca tulis karena otodidak belajar sendiri ya, akhirnya bisa ya. Tapi cerdas itu kan ada karena belajar, ada karena bawaan. Mamaku itu cerdas yang bawaan. Ya. Dan orangnya keras. Aku keras juga karena wage, tapi netonku ya ini kembali ke Jawa. Aku sedikit, aku 7. 4 sama 3 7. Kalau almarhum mama aku itu terbesar dia. Kalau nggak salah netonnya itu 18. 18 itu Sabtu apa gitu ya, nilainya 18. Ini yang aku sering katakan, kadang-kadang aku juga menyesal ngapain juga dulu itu berbantah-bantahan. Karena mama itu kalau sudah maunya itu nggak dituruti. Padahal kan maunya mama belum tentu benar, orang mama juga manusia kan bisa salah. Ketika untuk aku sampaikan ada alternatif, itu biasanya kami sering beradu argumen gitu loh. Padahal kan ada sebuah kata bijak, jangan kamu ajak mamamu berdebat, karena dialah orang yang pertama kali mengajarimu bicara. Ya, jangan ajak mamamu berdebat, karena dialah adalah yang pertama kali mengajarimu bicara. Masa orang yang ngajari kita bicara kan kita ajak berdebat, kan ya enggak pas gitu. Jadi aku kadang-kadang juga nyesal, kadang-kadang buat dulu dibiarin aja gitu.
Tapi juga kalau dibiarin aja mamaku kan salah. Karena misalkan ada keputusan mau kemana gitu. Kenapa nggak ditunda besok atau kapan gitu. Jadi ya itulah karakter kami sama-sama keras. Kalau bapak itu orangnya cool, kalem, confident. Ya, sama-sama keras. Dan mamaku itu orangnya cerdas. Ya, bapak sudah meninggal, terus mama itu minta umroh. Ya itulah aku bilang aku gagal. Ya, sempat terpikir dulu kalau warisan dari bapak mama itu dijual, memang bisa. Tapi kan harus berangkat juga berdua dengan aku. Kalau aku terus terang secara finansial kan enggak ada ya. Lah kalau nanti dijual pulang umroh kemana? Ya ikut aku, kan begitu logikanya. Ikut aku itu ndak kerasan. Mama pernah datang ke sini, ke Batu. Ngomongnya sih 1 bulan, 1 minggu sudah minta pulang. Nggak tahan, kedinginan di sini. Aku dalam kondisi serba sulit. Dan itu adalah sebuah cita-cita seorang anak yang gagal membahagiakan ibunya, mamanya, hingga menutup mata tidak kesampaian. Dan semoga kalian, khususnya si Freedom, jangan sampai seperti aku. Aku merasa gagal, tidak bisa meluluskan. Mama hanya minta umroh karena mama berpikir rasional banget. Dia bilang begini, kalau haji mama nggak mungkin. Mama sekarang sudah 82, 80 ke 83 atau berapa gitu. Kalau mama daftar haji, nggak mungkin secara finansial, duit dari mana? Nggak mungkin secara usia harus nunggu lagi, nggak mungkin. Maka mama minta umroh. Itu kan rasional banget dia berpikir. Dan aku dalam kondisi sulit. Nggak mungkin aku sendiri masih seperti ini gitu ya. Dan akhirnya sampai menutup mata dan aku tidak bisa memuluskan permintaannya. Aku tidak bisa membahagiakannya. Maka aku akan membahagiakan bapak dan mama di alam tidurnya dengan cara seperti ini. Aku berusaha aktif dalam dakwah, semoga itu juga berimbas kepada kedua orang tua ya. Karena meninggalkan anak yang kalau bisa sih, apakah sudah pantas disebut anak soleh aku juga enggak tahu lah ya. Tapi yang penting semoga apa yang aku lakukan itu bisa membahagiakan bapak dan mama di alam peristirahatannya. Kalau bapak justru lebih gawat lagi, karena aku masuk dalam dunia dakwah, bapak sudah pikun. Jadi bapak enggak tahu aku begini, ini enggak tahu. Sudah pikun sampai jelang ajalnya. Kalau mama sempat tahu ya. Jadi gitu. Jadi dari pertanyaannya Kang Mas Freedom ya, bahagiakan ibumu sebelum waktu berkata lain ya. Aku kurang jelas tentang pertanyaanmu, apa hubungannya hajimu, apa hubungannya dengan haji mamamu, apa hubungannya dengan umroh. Aku nggak jelas. Kamu menyusun pertanyaan sulit aku pahami, tapi intinya begini. Sesuai kajian kita kemarin, apa yang bisa kamu laksanakan saat ini, laksanakan. Maka saran aku, kamu berumroh bersama mamamu, temani dia bulan 3 nanti, temani dia. Masalah nanti kamu mau haji lagi itu urusan lain. Karena berdasarkan kajian kita kemarin itu penyakit tahu-tahu. Jangan sampai kita kena penyakit tahu-tahu sudah sakaratul maut. Apalagi mau dikatakan. Maka pesanku ya, segera kamu berumroh bersama mamamu, temani dia ya, umroh bareng. Nanti perkara mau kamu naik haji lagi itu urusan berikutnya, silakan aja. Aku kira itu yang bisa aku sampaikan ya. Kalau kurang jelas bisa kamu lewat Japri ke WA. Itu dari aku, ini mau ngantar si kecil sekolah buru-buru ya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam ya, jaga Al-Quran, jadi bingkai imanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain. Mereka adalah tetap saudara kita dengan pilihannya masing-masing dan resikonya masing-masing nanti ya, supaya kehidupan sosial kita itu tidak rame gitu, dan kita menjadi umat yang elegan, yang bisa menghargai orang yang di luar kita gitu ya. Oke. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.